Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epesian Prismaranata. Oke, di sini saya akan menjelaskan tema saya tentang les catur online. Di sini saya jadi langsung saja latar belakang tema ini dibuat untuk mengefisienkan jadwal antara pengajar dan murid. Oke, alur sistem yang saya buat di sini tentang pertama pendaftaran murid dan pengajar. Di sini murid dan pengajar dapat saling membuat akun. Ini saya pakai akun admin. Saya buatkan dulu. Ini contoh student. Ini laki-laki, ini terserah nggak ngaruh. Ini telepon. Bisa dibuat dan ini masuk ke www. Saya akan lihatkan localhost-nya. Nah, ini localhost-nya bagian student akan terjadi masuk. Nah, oke, jadi saya akan masuk lagi ke dalam input ketersediaan jadwal. Di sini pengajar dapat menginput. Jadi di sini pengajar menginput jadwal. Nah, bisanya jadwalnya sang pengajar apa ya? Nah, oh ini input pengajar, sorry, maaf. Nah, di sini ini untuk menginput jadwalnya sang pengajar. Si SDFGF ini dapat mengajar hari Kamis jam ini jamnya nggak ngaruh. Ini akun, nama rekening, ini nama bank. Sorry. Ini harganya misalnya 100.000 dia sekali pertemuan. Nah, akan masuk. Saya akan lihat lagi ke localhost bagian teacher. Ini localhost-nya STFGF. Jadi dia masuk availability, dia masuk ke BRI 100.000. Oke, saya akan masuk lagi ke bagian permintaan jadwal. Di sini sang murid juga dapat membuat input jadwalnya murid. Murid bisanya di hari apa ya? Nah, contohnya kayak gitu. Di sini sang murid bikin jadwal. Saya menggunakan nama Ahmad. Di sini Ahmad sang murid ingin diajar SDFG ini. Oke, dia tanggalnya ini. Misalnya begini. Dia bisanya tanggal 19 Juli. Ini jamnya. Saya bisa nyeting, cuman saya males. Saya contohkan saja di sini. Nah, ini 3 jam tadi. Dia berarti ini tombol membayar ini misalnya gambar, anggap aja gambar. Nah ya, ini sudah. Ini masih ke pending guys. Masih ke tunggu. Kenapa ke pending? Karena yang hanya bisa mengakses perubahan status ini adalah sang guru atau sang admin. Kita kembali lagi menjadi sang guru. Saya bisa melihat di sini. Nah, di sini saya menggunakan filter. Ini saya buat filternya, nanti saya akan jelaskan. Filter pending, filter yang ditolak nggak ada, yang diterima ada, yang di pending masih ada satu. Nah, ini yang pending bisa diubah ke accept agar dapat masuk ke dalam schedule. Nah, ini sudah berubah. Ini saya contohkan dulu. Nah, ini kabelnya ya. Kita lihat tadi tanggal ini yang 3 jam tadi. Nah, ini. Jadi guru itu bisa, walaupun guru memiliki jadwal, tapi guru juga bisa menyesuaikan jadwal murid. Tapi guru juga bisa menolak permintaan murid. Contohnya seperti ini, masuk ya. Saya akan datang ke database localhost-nya. Tadi yang request belum saya lihatkan ya. Sekarang saya lihatkan sekalian. Ini schedule tadi masuk, punyanya si Ahmad, ada ID-nya. Dan yang tabel request ini tadi ya sudah diterima ya. Tadi kan ditolak. Oke, sudah jadi. Saya masuk ke dalam penjelasan lagi. Nah, ini ya. Jadi sudah di permintaan jadwal. Kalau sudah divalidasi, kalau sudah di-accept, maka akan masuk ke schedule. Kalau ditolak, maka nggak masuk schedule. Kalau dikonfirmasi, maka sudah selesai. Jadi keunggulan sistem itu efisien dan punya notifikasi, fleksibel, dan punya pemantauan dan evaluasi. Mungkin ini menurut saya sistemnya sudah bagus. Jadi ini tabelnya, pilih student, ada 5 tabel, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hubungan tabelnya one to many, one to one. Nanti akan saya jelaskan ini bentuk normalisasinya. Jadi di sini sang murid bisa membuat banyak jadwal request. Jadi murid bisa minta banyak jadwal. Guru juga bisa memiliki ketersediaan jadwal yang banyak juga. Namun jadwal hanya bisa ketersediaan jadwal dari guru hanya bisa diambil satu permintaan dari murid. Jadi kalau diambil 3 maka habis.
Nah ini schedule kalau bentuk jadinya antara transaksi tadi. Kalau ditolak ini maka nggak jadwal. Mari di sini ditolak. Oke, sudah saya jelaskan. Oke, ini struktur tabelnya nggak perlu. Di sini implementasi tabelnya ya. Sudah saya buat current stamp di sini, nanti saya akan jelaskan kenapa saya bikin current stamp. Di shortcut ini insertnya, ini dashboardnya tadi sudah saya lihatkan, dashboard teacher, dashboard available sudah tadi, dashboard request, dashboard schedule. Di sini query yang saya buat tadi sudah saya jelaskan di bagian ini. Saya akan perlihatkan lagi di bagian request availability di schedule, sorry. Nah ini ya, ini filter ini saya buat menggunakan delimitry. Nih, delimitry create procedure, tinggal dipanggil aja. Contoh aplikasi CRUD sudah tadi, ini bisa diedit. Contohnya saya editkan ini SDF jadi sebuah nama ganti guru. Nah ini ganti ya, nah bisa itu. Oke, start prosedur, ini start prosedur, tinggal saat saya membuat ini menginput ini saya menggunakan start prosedur, menggunakan telemetry start prosedur tadi ini ya, sudah saya jelaskan student. Oke, untuk create function ini hanya create function biasa, tidak perlu saya jelaskan. Ini contohnya kalau usia, saya lihatkan usia di sini birth. Nah ini fungsinya tadi, functionnya bisa melihat yang mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Di trigger ini saya melihat, jadi kalau setiap update atau edit itu akan otomatis memberikan jejak bekas digital. User management sudah saya akan perlihatkan, karena ini tidak bisa dilihat otomatis, tapi saya bisa lihat di bagian database ini tadi ada 2 role. Sebetulnya 3 role, tapi saya malas untuk membuat bagian pengajar, jadi saya buat 2 role saja. Maaf, ini sudah saya buatkan 2 role, tapi saya bikin dashboard pengajarnya cukup sulit, tidak tahu kenapa sering error, jadi saya bikin 2 role saja. Oke, start transaction-nya ini bagian commit. Ini sebetulnya commitnya sudah saya perlihatkan, tapi sebetulnya masih gak jalan, gak tahu kenapa, karena mungkin ada kesalahan. Tapi yang setidaknya seperti ini bentuk start commitnya, commit rollback. Oke, ini if else biasa. Ini sudah saya buat gampang, ini harusnya bisa dipahami. Dan administrasi data ini sudah saya backup dan ternyata masih rusak, gak tahu kenapa, nanti akan saya perbaiki lagi. Oke, kesimpulannya jadi sistem ini sudah selesai dari daftar pustaka dan selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.